Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini yaitu akan membahas tentang perlawanan Pong Simpin dalam buku Ensiklopedia Sejarah Luwu oleh Edward Anwar. Baiklah, langsung saja kita akan membacakan. Setelah Haji Hasan syahid di dalam penjara, Belanda merasa kedudukannya di Luwu agak sedikit aman. Meskipun saat itu perlawanan Tojabi masih bergejolak. Namun, perkiraan Belanda tersebut kembali meleset. Sepeninggal Haji Hasan pada tahun 1914 itu meletus pula perlawanan rakyat yang berpusat di Kampung Pantilang, sebuah daerah pegunungan yang penuh dengan hutan. Jaraknya sekitar 38 km sebelah barat daya Kampung Buah atau kira-kira 50 km sebelah selatan kota Palopo. Perlawanan rakyat tersebut dipimpin oleh seorang bangsawan Toraja bernama Pong Simpin. Pemberontakan ini meletus selain karena adanya seruan dari Datu Luwu Andi Kambo, juga diperparah oleh perbuatan Belanda sendiri. Jika mereka datang berpatroli di daerah Pantilang, mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan hina serta menginjak-injak adat istiadat penduduk. Bahkan juga terhadap kepala suku yang sangat dihormati rakyat. Jadi Belanda waktu itu di zaman Datu Luwu Andi Kambo, Belanda memang agak beringas, bukan cuma itu sih. Sebenarnya dari sebelum-sebelumnya juga beringas. Bahkan pahlawan Luwu yang bernama Haji Hasan itu syahid di dalam penjara. Itu nanti juga akan saya bacakan sejarah dari Haji Hasan agar wawasan kita terhadap sejarah Luwu itu tetap bagus. Karena tak tahan melihat tindakan Belanda yang semakin menjadi-jadi, akhirnya Pong Simpin segera mengatur suatu rencana perlawanan. Langkah pertama yang dilakukannya adalah melakukan penghadangan terhadap satu pasukan Belanda yang sedang berangkat menuju Pantilang. Pada waktu pasukan Belanda tersebut tiba di tempat yang bernama Pongkatapi, sekitar 10 km sebelah selatan kota Palopo, tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan Pong Simpin. Dalam penyergapan itu, mereka banyak membunuh pasukan Belanda, Simoko, termasuk seorang sersan bangsa Belanda bernama Stott. Sorry, saya terbawa suasana, makanya saya bilang Simoko. Terjadinya peristiwa tersebut sangat mengejutkan Belanda. Karenanya, Belanda pun segera menyusun satu pasukan yang kuat untuk menyerang Pantilang dan menangkap Pong Simpin. Pemberontakan tersebut sangat meresahkan Belanda, sebab di luar dugaan, Belanda telah banyak mengalami kerugian. Sejak peristiwa penghadangan tersebut, Pong Simpin pun terus menjadi target penangkapan. Selain Tojabi yang ketika itu juga tak mampu dibendung oleh Belanda. Berbulan-bulan lamanya Pong Simpin terus saja dikejar oleh Belanda. Dalam masa itu pula, Belanda semakin banyak mengalami kerugian, terutama dengan banyaknya pasukan yang menjadi korban. Karena Belanda tidak berdaya menangkap Pong Simpin, maka Belanda memaksa anggota-anggota kabinet untuk berangkat ke seluruh penjuru kerajaan mencari Pong Simpin. Belanda menjanjikan akan diberi kehormatan kepada siapa saja yang berhasil menangkap Pong Simpin. Dengan bantuan anggota kabinet tersebut yang tidak lain adalah bangsa sendiri, akhirnya Pong Simpin berhasil tertangkap di Gunung Buntupuang yang berada dalam wilayah kecamatan Pantilang. Setelah itu, Pong Simpin bersama Pong Daku dan Sumalla, kawan Pong Simpin, dibuang ke Jawa bersama Andi Baso Lempuler. Ya, demikianlah tadi sejarah perlawanan Pong Simpin yang dilakukan terhadap Belanda waktu itu. Dan semoga ini menjadi wawasan baru untuk kita semua, para pecinta sejarah budaya Tanah Luwu. Terima kasih. Video kali ini cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.